Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai 15. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Pertama, bakti anak kepada kedua orang tua sepanjang dalam urusan dunia. Jika memang terjadi perbedaan keyakinan antara anak dengan orang tua, maka dia tidak terbatas sepanjang dalam urusan duniawi. Bahkan dalam keadaan orang tua sudah sepuh pun, maka dilarang menyinggung perasaannya untuk sekedar berkata ah. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Uff itu bisa diartikan perkataan ah atau yang senafas dengannya. Sesuatu yang mengesankan gestur menolak. Saya bilang ah sih enggak, cuma nah, sama. Atau gestur yang tidak menyenangkan untuk menyinggung dia. Kaidah ini berlaku bagi yang muslim langsung otomatis. Bagaimana dengan non-muslim kalau orang tua masih ada dan sudah juga kedemikian sepuh, dalam kaidah dunia itu digunakan, masih berlaku hukumnya. Jadi kalau orang tua Anda butuh Anda, nak jemput mama ya, mama mau ke pasar. Anda katakan, ah mama, nggak boleh, dosa Anda. Betapa indahnya Al-Quran mengatakan Anda berdosa itu di hadapan Allah. Karena itu urusan dunia yang bakti Anda itu mesti dimaksimalkan. Tahu dari mana ayatnya? Quran surah ke-31 ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau urusan ibadah itu bisa berbeda. Ya, beliau ibadah di tempat lain, Anda di tempat lain. Jangan saling paksa kata Allah. Berikan toleransi. Tapi kalau dalam urusan dunia, berikan kemudian pelayanan terbaik dan niatkan karena Allah. Dan itu bisa jadi wasilah dakwah. Seperti ibunda seorang sahabat di masa lalu, di masa Nabi, mogok makan. Supaya anaknya balik lagi, masuk keyakinan semula. Mogok makan, konsultasi pada Nabi. Apa jawab Nabi? Respon dengan hal yang terbaik. Dia mogok makan, anaknya masakin makanan. Dibuatkan, diberikan kata-kata terbaik. Bukan berpisah. Apalagi mengungkapkan kalimat yang tidak menyenangkan. Nah, antar mama ke pasar ya. Gak mau ah, mama kafir. Nah siapa? Dan bahasa Qurannya ini, apa kamu lupa dia yang melahirkan kamu? Ya, dalam keadaan yang susah, payah, sulit dan luar biasa. Sepanjang urusan dunia, maka lakukan yang terbaik untuk itu. Baik. Kemudian persoalannya, Ustaz, ibu saya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada manusia yang abadi, bahkan kita pun bisa wafat. Bahkan bisa mengawali dan lebih dulu dibandingkan dengan orang tua. Dan itu sifatnya niscaya. Lalu bagaimana kalau kemudian saya datang ke pemakamannya? Saya hadir. Dan saya tidak meyakini itu semua. Apa yang terjadi dari proses pemakaman dan sebagainya. Cuma saya datang untuk menghormati keadaan ibu yang telah melahirkan saya, merawat saya, dan sebagainya. Nabi pernah ada dengan sekelompok sahabat lewat jenazah diusung. Jenazah itu jenazah Yahudi. Jenazah Yahudi, non-muslim. Maka Nabi berdiri. Jenazah Yahudi, non-muslim. Maka Nabi berdiri. Saat berdiri itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu kan orang Yahudi. Kata Nabi, saya menghormati keadaannya sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah bukan dalam Islam? Indah kan? Baik, jadi kalau Anda datang untuk meniatkan misalnya, hanya sekedar menghormati, hadir di situ, menampakkan risalah, tapi tidak meyakini apa yang dilakukan dan sebagainya, maksudnya yang lain dan seterusnya, hanya untuk menampilkan bakti terbaik terakhir berjumpa dengan ibu dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Sepanjang Anda tidak meyakini bahwa itu benar prosesnya, misalnya ada kremasi dan sebagainya dan yang sebagainya, Anda hanya akan hadir di situ karena Anda pernah dilahirkan oleh beliau. Anda pernah dirawat. Dan itu luar biasa.